Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam hidroponik bagi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang kekurangan dan kelebihan menggunakan besi hulu yang biasa sebagai rangka rakit apung. Ya, kalau yang ini nanti yang yang baja ringan itu nanti tetap tak ulas, tapi kita fokus pada rakit apung yang menggunakan besi hulu baja ringan. Namun sebelumnya saya ingatkan teman-teman untuk tidak lupa subscribe video saya, channel YouTube saya, untuk kita bisa berbagi pengalaman seputar hidroponik sederhana, ya kan, tentunya bagi pemula seperti saya dan mungkin beberapa teman yang lain yang belum pernah praktek, yang baru akan praktek, ya kan. Video ini saya video-video saya itu tidak seperti video yang lain, ya, bahwa saya hanya menampilkan apa yang saya lakukan, yang sudah menjadi pengalaman saya, yang saya praktekkan. Seperti ini, saya sedang melakukan sesuatu kemudian saya videokan, dan nanti hasilnya seperti apa ya nanti, gitu loh. Kalau saya seperti itu, jadi mohon maaf apabila di dalam video-video saya itu ada kurang jelas atau bagaimana. Silahkan tulis di kolom komentar untuk kita bisa saling berdiskusi bersama. Kita akan mulai ini besi hulu, ya. Ini bak saya usianya sudah panas. Kalau pakai sendal dulu. Panas, ini jam setengah 1 ya, setengah 1 siang. Saya itu habis bongkar itu. Nah, ini rangkanya seperti inilah. Tapi kita mau bahas yang ini. Nih, karatan menggunakan besi hulu yang ukuran 2x2. Ini kan 2x2. Ini sudah usia 1 tahun ini. 1 tahun. Nah, ini kalau konstruksi teman-teman itu nggak kuat, yang terjadi melengkung kayak gini karena air itu berat. Air itu berat, ya. 1 liter itu bisa 1,3 kilo lah per 1 liter lah ini. Ya, ini kemarin salah konstruksi karena ini baru yang pertama, jadi saya maklumi. Tawon lur, tawon. Ya, kita kembali ke sini, ya. Aduh, kalau teman-teman salah konstruksi, yang terjadi ya seperti ini. Contoh ini kan ada yang memanjang begini kan, kalau dari jauh seperti ini. Nah, ini kan ada yang memanjang serut sama yang ini. Kemudian di sini tuh dia nyambung, dia ngelas. Tapi justru yang seperti ini dia tidak efektif. Yang kalah yang malang ini, yang kalah. Apa alasannya? Ya pasti berat. Ini kan sambung-sambungan kayak gini, tetap dia yang kalah. Yang kalah yang sini. Makanya yang baru itu nggak ada ya, tengah kan nggak ada. Kan nggak ada yang tengah. Nggak ada yang seperti itu, nggak ada. Nah, nanti gimana? Nanti tak kasih ini bekasan reng untuk rakit apung yang lama itu, tak pakai bantalan. Jadi nanti bantalannya ada 1, tepi 1, kemudian tengah 1, kemudian sana 1. Ada 3. Karena ini nggak pakai kaki-kaki. Kalau ini kan pakai kaki-kaki. Kemudian konstruksi seperti ini harusnya di sini ada kaki lagi, di sini dikasih kaki, ya kan, harusnya elang, ya. Ini kaki, ini harus dikasih kaki, ya kan. Setiap ada ini kasih kaki, jadi lebih kuat. Nah, kelemahannya adalah dia karatan. Kalaupun tidak ingin karatan, ya harus dicat. Tapi ini usianya sudah 1 tahun, ya. Ini dulu masih murah, ini dulu masih 35-an ini satu batangnya.
sekarang sudah 40.000 ini sudah 40.000 yang tebalnya 0,8. Ini kan tebalnya ada ketebalannya 0,8. Kalau yang bawah ini ketebalannya bisa sampai 1 mili. Jadi harganya sampai 2 mili. Jadi harganya ini dengan yang ini beda. Ini 70, ini 40. Tapi yang biasa, bukan yang galvanis. Ya, kelemahannya dia ngarat. Harus bener-bener bisa konstruksi ya, apa namanya? Dibuat yang bener-bener orang yang ngerti lah. Ini kan sebagai pengalaman saja. Nah, ini kan gini loh. Saya bikin satu berfungsi, tidak ada masalah. Tetapi di dalam saya berpraktek, ternyata di usia 1 tahun itu melengkung kayak gitu, tripleknya harus gitu dan lain sebagainya. Itu sebagai pengalaman. Nah, dari pengalaman itu yang biayanya tidak terlalu tinggi karena ukurannya 2x1, barulah bikin yang ukuran 4x1 yang lebih besar, ya kan, yang lebih besar. Kemudian dari pengalaman itu kita berani untuk melangkah lebih lanjut, ya kan. Makanya saya tuh sering mengatakan kepada teman-teman bahwa bikin yang kecil dulu, yang tidak perlu banyak-banyak dulu, yang penting kita belajar untuk mengetahui prinsip kerjanya gitu loh. Kalau teman-teman nggak mengetahui prinsip kerjanya ya akan kesulitan. Nah, saya kan belajar dulu, mulai dari dulu yang ini, kemudian bikin yang ini dengan bahan yang berbeda, ada kelebihannya, ada keunggulannya. Dari pengalaman itu ya baru saya bikin yang ini. Kekurangannya karatan, yang kedua adalah dia tidak bisa bongkar pasang. Kalau mau dibongkar ya harus dipotong maupun digerinda. Kan ini sambungannya pakai las. Nah, ini kan pakai las kayak gini. Beda dengan yang ini. Kalau ini kan pakai baut, jadi bisa dilepas. Ini kan tak lepas-lepas loh, masih berserakan kayak gini. Karena belum selesai. Bisa tak. Ini rencana mau tak bikin rak untuk semaian. Ya, ini nanti mau tak tata. Semoga nanti hari ini saya selesai nata, besok pasang plastik, kemudian besoknya sudah mulai nyemai lagi. Saya belum berani nyemai kalau ini belum bener-bener ini, karena saya harus nggak tahu. Saya tuh punya cat tapi nggak tahu tak taruh di mana. Tapi intinya hari ini mau nata. Kayak gini ya. Saya ulangi, kekurangannya adalah dia karatan, dia tidak bisa bongkar pasang. Ya kan? Lah kelebihannya apa? Kelebihannya adalah murah. Bahannya itu murah. Ya. Kalau yang seperti ini yang menggunakan baja ringan ini 60.000. 60.000. Kemudian 60 sampai 70 ini tergantung ketebalan, tapi paling murah itu 60.000. Lah di sana hanya 40.000-an, 20.000. Kali berapa batang bisa untuk biaya jasa ini kan, jasa las. Kita tinggal jadi aja. Kalau ini kan sudah 60.000, nanti kita berapa kali batang, kemudian masih harus tambah jasa. Nanti ketemunya murah yang itu, murah yang hulu, dan kemudian lebih rapi. Kalau ini kan bautnya doketok dan lain sebagainya, tapi awet, dia nggak karatan, ya kan. Ini 1 tahun lebih nih, dia nggak karatan. Ada kelebihan dan kekurangannya lah ya. Kalau ini mahal, tidak rapi, bagi saya loh tidak rapi, tapi dia justru awet, kuat, ya kan. Ini juga sama sebetulnya. Ini keunggulannya, dia murah, dia lebih rapi. Ada kekurangannya juga tadi sudah saya sebutkan. Intinya bahwa teman-teman sesuaikan dengan budget dan kondisi lokasi. Nah, kalau saya punya lokasi yang tanah kayak gitu, yang ngapain pakai kayak gini? Ini kan karena di atas ini di dak, ya kan. Intinya apa yang saya sampaikan pada video kali ini semoga memberikan referensi kepada teman-teman
Kalau situasi kondisinya di atas seperti ini ya, di atas seperti ini, bisa menggunakan ini dulu, baja ringan atau bahkan kayu. Tapi untuk saya ada dua macam ini, silahkan jadikan bahan referensi bagi teman-teman. Mungkin itu dulu. Kalau kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar ya. Kita diskusi bersama, dan semoga video-video saya bermanfaat bagi teman-teman semua. Mari kita belajar bersama. Di sini tidak ada guru, tidak ada murid, kita sama-sama belajar. Kalau ada apa yang saya sampaikan keliru, kurang pas atau salah ya kan, koreksi aja, tidak masalah. Nanti di kolom komentar akan saya beri pin untuk bisa dijadikan bahan diskusi bersama. Mungkin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.